Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Albi Briantama, NIM 190427. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester saya, Statistik Sosial bersama Bapak Hidayatul Fajri, SAP MPA. Soal pertama yaitu tentang dihitung ukuran pemusatan data dari nilai ujian statistika 15 mahasiswa UNP, yaitu sekian nilainya. Baiklah, kita bisa di sini carilah mean atau data pusat yang dilengkapi dengan tampilan grafik atau tabel atau diagram menggunakan SPSS. Pertama, kita buka dulu aplikasinya. Setelah itu kita beralih ke variable view, pilih kolom pertama, klik kanan, edit, insert variabel. Baiklah, namanya di sini kita akan menggunakan nama nilai. Setelah itu labelnya kita beri nama nilai statistika. Selanjutnya measurenya kita pilih ke scale. Setelah menyusun seperti ini, kita beralih ke data view lagi, masukkan nilai-nilai input, nilai-nilai yang telah diberikan soal tadi. Setelah kita menginput data, kita beralih ke analyze, descriptive statistik. Setelah itu frekuensi, kita pindahkan ke variabel, kita pilih statistik. Karena kita di sini disuruh hanya mencari mean, maka kita central tendensinya kita pilih, bisa dipang saja mean. Setelah itu dispersiannya kita centang semua, habis itu klik continue. Selanjutnya kita pilih ke chart, karena soalnya kita disuruh mencari diagram atau histogram, maka pilih histogram, lalu continue. Setelah itu oke. Baiklah, di sini keluar statistiknya, yaitu validnya mahasiswa ada 15, betul. Meannya sekitar 79,46. Range-nya 18, yaitu minimumnya 70, maksimumnya 88. Ya, beginilah nilai bentuk histogramnya. Soal kedua yaitu mengenai korelasi berganda. Berikut saya sudah menginput salah satu data, yaitu X1-nya kepuasan kerja, X2-nya tentang disiplin kerja, dan Y-nya produktivitas kerja. Baiklah, di sini saya akan mengopi data X1-nya terlebih dahulu, lalu kita pindahkan ke SPSS. Kita pergi ke variable view, pilih edit, insert variabel, namanya kita beri satu ya, satu. Namanya tadi labelnya yaitu kepuasan kerja. Measure-nya kita pilih scale, pilih ke data view, paste datanya. Berikut yang selanjutnya yaitu data yang kedua mengenai X2 ya, X2. Labelnya mengenai disiplin kerja. Kita
copy terlebih dahulu. Kita tamai kan, pindah ke data view, pastikan ini data yang Y mengenai produktivitas kerja. Kita terlebih dahulu. Labelnya produktivitas setelah data semuanya di input, selanjutnya kita beralih ke analyze, lalu pilih regression, pilih linear. Setelah itu kita pilihkan kepuasan kerja, itu kita pindahkan ke independen. Disiplin kerja atau X2 kita pindahkan ke independen, dan produktivitas kerja kita pindahkan ke dependen. Setelah itu kita pilih statistik, centang R square change. Setelah itu klik continue. Setelah itu tekan OK, maka keluarlah hasil output dari korelasi berganda. Jadi dari yang kita ketahui di sini, disiplin kerja dan kepuasan kerja termasuk dalam variabel, dan dependen variabelnya produktivitas kerja. Bagaimana kita bisa menentukan hubungan dari antara itu variabel pertama dengan variabel yang kedua? Itu terletak dari model summary-nya, yaitu kita lihat dari significant exchange. Seperti yang diketahui bahwa dasar pengambilan keputusan kecil dari 0,5 maka berarti berkorelasi. Jika sebaliknya, jika exchange-nya besar dari 0,5 maka tidak berkorelasi. Seperti yang kita ketahui, signifikan exchange-nya yaitu 0,775 yang berarti artinya itu signifikan exchange-nya lebih besar dari 0,05 yang berarti maka tidak berkorelasi. Setelah itu, seperti yang kita ketahui, dalam pedoman derajat hubungan itu ditentui dengan R square. Jadi kita ketahui R square-nya itu R-nya itu 0,20. Maka pengambilan keputusannya yaitu nilai percent correlation-nya 0,20-nya tidak ada korelasi. Jadi hubungan antara variabel disiplin kerja kepuasan kerja tidak ada korelasi dengan produktivitas kerja. Baiklah, soal ketiga yang mengenai uji regresi linear sederhana. Berikut merupakan hasil penelitian data saya yang saya temui mengenai pemilihan kepuasan di sistem automatik. Itu ada dua variabel, yaitu mengenai X-nya kepercayaan dan yang Y-nya yaitu partisipasi. Untuk itu saya akan mengcopy pastekan data-data yang saya temui. Saya akan pindahkan ke SPSS. Baiklah, kita pindah ke variabel view. Seperti biasa, variabel X, namanya kita beri X,
kepercayaan. Kita akan mengklasifikasikan data-data tadi. Setelah itu kita pilih analyze, regression, itu pilih linear, pindahkan X ini ke independen dan partisipasi ke dependen. Setelah itu oke. Ya, beginilah hasil dari output dari variabel dari regresi linear sederhana. Terdapat pada variabel interrupt removed, tabel ini menjelaskan variabel yang dimasukkan, yakni variabel kepercayaan sebagai independen dan partisipasi sebagai dependen. Yaitu yang output kedua yaitu model summary menjelaskan tentang nilai korelasi atau R sebesar 0,265 dan koefisien determinasi atau R square yaitu sekitar 0,007 yang mengandung arti pengaruh variabel kepercayaan terhadap variabel partisipasi sebesar 7%. Itu output ketiga yaitu mengenai ANOVA. Nilai F hitungnya diketahui 1,667 dengan signifikan 0,210, yang berarti seperti yang kita ketahui dari penjelasan analisis regresi linear, jika membandingkan nilai signifikan besar dari 0,05 artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Itu selanjutnya output keempat mengenai koefisien. Diketahui nilai konstannya ialah 40,15, sedangkan nilai kepercayaan sebesar 0,189. Nah, hasil dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan berdasarkan nilai signifikan diperoleh 0,21, yang berarti yang seperti yang saya ketahui tadi, jika 0,05 besar artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Menjawab soal nomor yang kelima yaitu mengenai uji statistik komparatif yang one sample test. Di sini saya mempunyai data nilai matematika kelas 12 IPS 1. Berikut setelah itu saya akan memindahkan data tersebut ke SPSS. Yang pertama ke variable view, edit, lalu insert variabel, kita beri namanya di sini nilai, di sini kita labelnya nilai matematika. Yang akhirnya kita kembali ke scale biasa. Setelah itu kembali ke data view, kita copy data-datanya, ada sekitar 28 orang.
siswa kelas 12. Selanjutnya kita tempelkan saja. Setelah masuknya ada buku 8, setelah terinput kita kembali ke analyze, pilih comparement, lalu one sample test. Pindahkan nilai matematika ini ke test variabel, lalu tekan OK. Lalu akan keluar output dari one sample test berikut. Di sini nilai matematikanya rata-ratanya 74, standar deviationnya sekitar 7,2, yaitu standar error min standarnya 1,36. Selanjutnya dalam tabel kedua yaitu one sample test. Berikut hasil keputusannya dalam pengambilan keputusan. Selain dengan membandingkan dihitung dengan di tabel, kita juga dapat membandingkan nilai sigma Taylor dengan nilai alpha. Yang digunakan kriterianya adalah HO diterima ketika sigma Taylor lebih dari alpha, sedangkan HO ditolak ketika sigma Taylor kurang dari alpha. Dari tabel kedua tersebut, seperti yang kita tahu, diperoleh perhitungan secara itu diperoleh bahwa sigma 2 Taylor-nya 0,00, berarti kecil dari 0,05, yang berakibatkan bahwa HO ditolak. Hal ini dapat diperoleh dari hasil perhitungan secara manual. Jadi dapat disimpulkan bahwa rata-rata kemampuan akademis matematika kelas 12 IPS 1 tidak sama dengan 75. Selanjutnya soal yang ke-5B yaitu mengenai uji statistik to Taylor. Baiklah, di sini saya mempunyai data berupa berat badan 10 orang responden sebelum diet dan sesudah diet. Untuk itu saya akan memindahkan data tersebut ke SPSS. Yang pertama view, biasa edit variabel, kita SPM. Labelnya sebelum diet, lalu mentionnya pakai scale. Selanjutnya variabel kedua itu SDH atau labelnya kita beri sudah kita kembalikan ke scale. Selanjutnya kita beralih ke data view, ambil data yang tadi, kita copy, lalu kita pastikan saja. Setelah datanya kita input ke SPSS, kita beralih ke analyze, compare means, lalu selanjutnya pilih write sample test. Sebelum diet kita pindahkan ke variabel pertama, dan sesudah diet kita pindahkan ke variabel yang kedua. Lalu setelah itu OK. Maka keluarlah hasil output seperti yang kita lihat seperti ini. Seperti yang kita ketahui, output yang pertama ini menyajikan deskripsi dari pasangan variabel yang dianalisis, yang meliputi rata-rata sebelum diet dan rata-rata sesudah diet. Bisa kita lihat. Setelah itu seperti yang kita ketahui, datanya ada 10 orang, berarti nggak ada yang, berarti dia 100% yang dia violet.
Selanjutnya standar devasiannya sebelum diet 6,8 dan sesudah diet 6,94. Selanjutnya standar error mean-nya yaitu sebelum diet 2,17 dan sesudah dietnya 2,9. Berikutnya beralih ke output bagian kedua. Bagian ini diperoleh dari korelasi antara kedua variabel yang menghasilkan angka 0,00 dengan nilai probabilitas sigmanya. Saya koreksi kembali. Bagian kedua diperoleh korelasi tersebut yang menghasilkan angka korelasi 0,981 dengan nilai probabilitas atau nilai sigmanya yaitu 0,00. Hal ini menyatakan korelasi antara sebelum diet dan sesudah diet berhubungan secara nyata karena nilai probabilitas kecil dari 0,05. Selanjutnya tabel yang ketiga itu paired test, sample test yang menghasilkan. Pertama-tama kita dari hipotesis pertama dahulu, yaitu HO jika kedua rata-rata populasi adalah sama atau rata-rata badan sebelum dan sesudah diet adalah sama atau tidak berbeda secara nyata. H1 kedua rata-rata populasi adalah tidak sama, rata-rata sebelum dan sesudah diet adalah tidak sama atau berbeda secara nyata. Dalam pengambil sampel tes, kita mengambil pengambilan keputusan. Yang pertama, berdasarkan perbandingan T-hitung dengan T-tabel. Jika T-hitung besar dari T-tabel, maka HO ditolak. Jika T-hitung kecil dari T-tabel, maka HO diterima. Diketahui T-hitungnya yaitu 8,748 dan T-tabelnya yaitu sekitar 2,262 hasil dari output SPSS 2 Thailand. Maka hasil yang didapatkan dihitung besar dari T-tabel, yaitu dihitungnya 8,748 besar dari T-tabel 2,262. Oleh karena itu dihitung ditolak. Yang kedua, berdasarkan perbandingan nilai sigma. Jika nilai sigma besar dari 0,05 maka HO ditolak. Jika sigma kecil dari 0,5 maka HO saya koreksi kembali. Jika sigma besar dari 0,05 maka HO diterima. Jika sigma kecil dari 0,05 maka HO ditolak. Diketahui sigmanya sekitar 0,00 maka yang dapat dia dapatkan sigmanya 0,00 kecil dari 0,05. Oleh karena itu sigma ditolak. Dapat disimpulkan bahwa kedua rata-rata populasi tidak sama, berarti rata-rata sebelum dan sesudah diet adalah tidak sama atau berbeda secara nyata, alias HO-nya ditolak. Baiklah, ada soal yang ke-6 yaitu mengenai chi-square. Berikut data-data input yang telah saya input mengenai kejadian diare pada anak di Gang Sabar. Seperti yang kita diketahui, sumber air minum jika skornya 1 berarti air minumnya terlindung, alias berasal dari PDAM atau air mineral. Jika skornya 2, air minum tidak terlindung, berarti air yang diminum oleh anak itu berasal dari air sumur, hujan, maupun air sungai. Variabel kejadian diare yang diketahui, jika skornya 1 berarti anak tersebut tidak diare, jika skornya 2 berarti ya. Baiklah, di sini saya akan memindahkan data-data ini ke SPSS. Seperti biasa, pindah ke variabel edit, insert variabel, namanya di sini kita beri air, sigmanya kita ubah jadi 0, labelnya air minum.
Nah, di sini value-nya kita ubah. Value-nya yang pertama berarti sumber air minumnya air minum terlindung. Air berarti terlindung. Lalu kita pilih punya add. Selanjutnya video kedua kita beri nama tidak terlindung. Lalu kita pilih add. Lalu oke. Setelah itu mentionnya kita ubah kembali ya, seperti biasa scale. Itu yang kedua, kejadian. Variabel kedua yaitu kejadian. Desimalnya kita ubah ke 0. Labelnya kita beri kejadian diare. Value-nya kita ubah lagi. Yang satu artinya tadi tidak diare, tidak sama add. Kalau yang dua berarti iya. Kembali ya, sistemnya dua ya. Lalu add, lalu tekan OK. Mentionnya kita kembali ubah ke scale. Setelah itu data ke view, kita copy paste datanya tadi. Ada sekitar 30 anak ya. Kita copy lagi, lalu paste. Lalu setelah itu pilih analyze, descriptive statistic, lalu pindah ke cross tab. Nah, air minum ini kita pindahkan ke row. Kejadian diarenya kita pindahkan ke volume. Lalu pilih statistik tentang chi-square, lalu pilih continue. Setelah itu oke. Maka hasil outputnya bisa kita lihat hasilnya seperti ini. Yang pertama itu tabel cache processing summary-nya. Berdasarkan output di atas diketahui bahwa terdapat 30 data yang semuanya diproses ke dalam analyze. Maka tidak ada data yang hilang alias 100%, sehingga tingkatannya adalah 100%. Baiklah, pada tabel yang kedua, tabulasi silang yang memuat informasi hubungan antara variabel sumber air minum dengan variabel kejadian diare. Misalkan pada baris 1 kolom 1 pada tabel count terdapat angka 10. Angka ini menunjukkan ada 10 anak yang meminum air dari sumber air kategori terlindung, di mana 10 anak tersebut tidak mengalami diare. Begitu seterusnya cara penafsirannya untuk angka-angka yang lain. Selanjutnya pada kolom ketiga kita mengambil pengambilan keputusan berdasarkan nilai signifikan. Diketahui jika nilai A sigma 2 A sigma kecil dari 0,05, maka artinya HO ditolak dan HA diterima. Jika nilai A sigma 2 nya besar dari 0,05, maka artinya HO diterima dan HA ditolak. Berdasarkan tabel output di atas diketahui A sigma 2 pada uji square adalah sebesar 0,002 yang bisa kita simpulkan kecil dari 0,05. Maka kesimpulan yang dapat diambil bahwa HO ditolak dan HA diterima. Dengan demikian dapat diartikan adanya hubungan antara sumber air minum dengan kejadian diare pada anak di gang sabar. Hal ini dapat diartikan pula bahwa semakin terlindung sumber air yang diminum oleh anak, maka kejadian diare akan semakin menurun. Demikian sebaliknya, semakin tidak terlindung sumber air yang diminum oleh anak,
maka kejadian diare akan semakin meningkat. Cara menghitung square hitung sekitar 8,889. Diketahui jika square hitung lebih besar dari square tabel yaitu 3,81, maka sebagian besar pengambilan keputusan dasar HO ditolak dan HA diterima, sehingga dapat diartikan bahwa ada hubungan antara sumber air minum dengan kejadian diare pada anak di Gang Sabar. Setelah mengetahui bahwa ada hubungan antara sumber air minum dengan kejadian diare pada anak di Gang Sabar, baiklah, sekian dari presentasi saya mengenai UAS statistik sosial. Apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.